Ini mobil yang gue modifikasi Toyota Alphard tahun 2016. Gue modifikasi jadi Lexus LM 350. Ownernya Om Yulmen dari ACC Logistik di Kota Medan. Apa yang lu pikirkan kalau ngelihat sebuah Toyota Alphard di jalanan? Ya, mungkin mulai dari mobil dinas kenegaraan, mobil pejabat, mobil artis, atau paling enggak, mobil milik keluarga Borju alias tajir sob. Yap, bener nggak salah. MPV dengan desain box ini memang memiliki karisma dan kenyamanan yang memuaskan. Tapi gimana ya kalau Toyota Alphard dibikin tampil kandas dengan dandanan VIP ala stance begini? Serius? Yoi! Toyota Alphard yang terbalut baju Lexus LM 350 ini adalah garapan Bro Andra dari Platinum Auto Workshop. Jadi gue udah penasaran, langsung aja kita tengok mobilnya Black Pals. Oke Black Pals, kita kembali lagi di siang hari ini. Mungkin lo udah bisa ngintip-ngintip ada mobil yang ada di belakang, dan di sebelah gue juga ada narsumnya. Ini legend Black Pals. Beliau ini salah satu bengkel yang gede di Sumatera, yaitu dari Platinum Auto Workshop. Cuma memang lo agak pangling karena emang gue terakhir ketemu dia rambutnya warnanya nggak begini sih. Gue nggak ketemu dia, warna rambutnya berubah mulu ya Om ya. Nah, langsung aja kita sapa Bro Andra. Halo Bro. Halo. Gue Andra dari Platinum Auto Workshop. Yang dulunya berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan sekarang udah ekspansi ke Bintaro, daerah sektor 9. Tapi bukan berarti dari kota kecil hasilnya nggak bagus. Nah, lu salah berat Black Pals. Karena udah berkali-kali gue lihat kerjaannya Bro Andra itu keren-keren, makanya hari ini kita mau ngeliput mobil satu ini. Gitu. Jadi boleh kita review mobil? Boleh. Boleh ya. Nah, mungkin basicnya dulu Bro, karena sepintas ini kan kayak Lexus, tapi bukan ya Bro ya? Bukan. Ini sebenarnya Alphard tahun 2016. Oke. Kita convert jadi Lexus LM 350. Oke, jadi Alphard. Kalau lu lihat standarnya di jalanan sih, udah nggak usah diraguin deh, banyak banget. Yang dimodif, mungkin beberapa kali sering ketemu. Tapi, yang gua tahu nih, kali ini yang bakal di-review Alphardnya bukan yang biasa-biasa aja, tapi totalitas. Karena gue pribadi jarang banget ketemu Alphard yang dimodif totalitas. Kayak gimana kira-kira? Itu dia, makanya kenapa gue jadi penasaran. Untuk konsep modifikasi dari Lexus ini ya elegan VIP gitu ya. Alasannya kenapa itu karena Lexus atau Alphard ini udah terlahir elegan dan VIP. Jadi gue nggak pengen nyeleneh, ngikutin alurnya aja biar nggak aneh-aneh lah ya. Jadi kita putuskan untuk bikin mobil ini berkonsep elegan. Plug and play ya rata-rata, baik dari segi depan, belakang, lampu ganti, kap mesin ganti, bumper Semua ganti. Eksterior yang dimodif itu di bagian bumper depan udah kita convert dengan kepunyaan Lexus LM 350, kemudian lampu depan juga kita udah ganti, kap mesin, kemudian di bumper belakang juga udah kita ganti kepunyaan Lexus LM 350, stop lampnya juga udah kepunyaan dari Lexus LM 350. Tapi gini Bro, maksud gue biasa Alphard itu kan referensinya banyak. Lu kan juga punya kan? Punya juga. Nah, dengan berbagai macam referensi, ada yang di facelift kayak yang lo lakukan jadi agak lebih baru gitu kan. Ada juga yang mungkin pakai tunernya kayak engine segala macam. Kenapa larinya harus ke LM gitu pertanyaannya? Karena pilihannya ke LM itu supaya kesan mewahnya itu lebih dapat gitu. Lebih dapat ya. Gila, kalau Alphard kayaknya udah banyak lah ya. Iya. Udah banyak ya. Modif-modif simpel juga udah banyak. Agak gila-gilaan juga udah banyak. Tapi yang LM gue lihat itu belum berapa lah. Belum berapa lah. Kalau gue bilang belum ada, pasti ada. Tapi belum berapa gitu. Belum berapa. Dan yang terlalu hitsnya belum ada sih yang gue lihat. Benar. Pilihan kita ke Lexus LM. Ke Lexus LM ini ya. Iya. Jadi lu semua lu rubah full jadi LM. Wah, full jadi LM. Memang balik lagi ya.
Kalau gue pribadi nih, gue kepikiran tuh Alphard misalnya lu modifikasi tuh dengan body kit M-Gen atau tuner-tuner yang udah ada yang lain gitu ya. Untuk dirubah ke LM itu kebanyakan yang gue tahu tuh yang kayak lu punya Alphard standar, lu mau kelihatan agak beda jadi Lexus, ya udah, that's it. Gua dibangun setotalitas dan seserius kayak begini, itu jarang banget gue ketemuin. Bahkan bisa gue bilang ini doang yang gue tahu ya gitu. Nah kalau dari luarnya sendiri bro, kalau buat chat, nah itu gue suka banget lah pokoknya kerjaan lo kalau chatnya. Kalau chat bener, gue jujur gue suka banget kerjaan bro satu ini nih. Tapi lu mungkin boleh part apa aja sih selain body kit yang udah lo robah di mobil ini gitu dari eksteriornya? Di sisi eksterior nggak terlalu banyak ya, karena menurut gue dari segi bumper semuanya itu udah Lexus udah indah banget ya, udah bagus. Betul. Kita cuma nambahin splitter aja, kemudian kita repaint warna ini custom ya, campurannya banyak. Kalau untuk pemilihan warna itu kemarin ya kembali lagi ya, supaya konsep elegannya nggak melenceng, makanya kita putuskan untuk memilih warna ini, kita customkan warna burgundy candy ini ditambah dengan ceramic violet, ceramic pink, ada ceramic merahnya, jadi warnanya bener-bener elegan banget menurut gue. Nah, tapi gue lihat ya kayak velg lu juga udah ganti kan ya? Velg udah. Nah, ini tapi body ada lu wet body juga ya kayaknya? Nah, kalau body kemarin kan karena velg ukurannya 10-11. Oke. Sebenarnya kalau untuk Alphard atau Lexus itu maksimal di belakang itu 10,5 itu udah maksimal banget. Udah karena maksimal. Ini 11, velg udah ke order, terpaksa mau nggak mau kita white body White dikit. body, Cuman oke. natural banget, itu dikit banget kemarin gua ambil cuman 3 cm apa 4 cm lah. Di bagian kaki-kaki kita udah mengganti velgnya dengan ukuran ring 22, 10 inci pada bagian depan dan 11 inci pada bagian belakang. Kemudian kita juga menambahkan BBK atau big brake kitnya. Di depan itu 6 pot 480 mm, belakang 6 pot 380 mm. Kemudian air suspensinya kita pakai RBFT 4 titik. Dan ini pakai manajemen juga nih? Pakai manajemen. Oh, oke. Berarti 4 titik manajemen ya, emang udah lu masangnya pokoknya udah yang maksimalnya lah ya buat kaki-kakinya ya. Iya. Kalau spoiler emang aslinya apa lu ganti? Karena kayaknya agak panjang ya dia? Ya, spoiler ini sebenarnya asli Alphard, cuman kita custom lagi, nggak dipanjangin dikit. Hah. Kalau kaki, ya jujur ini mah gila. Yang ngebangun juga orang gila. Sekarang Alphard nih ya, Alphard yang udah nyaman, istilahnya kalau lu mau katik-katik tuh lu mungkin agak ingin playing safe aja gitu. Dalam arti kata, udah dah gue colok velg, BBK depan doang, Airsus ya udah Airsus biasa aja. Tapi di sini dia naik ke ring 22, Airsus pakai 4 channel manajemen, BBK depan belakangnya double kaliper yang which is rem tangan jalan semua. Itu tuh agak ribet ya sebenarnya bikinnya. Cuma berhasil dan serasi selaras sama bodi mobilnya. Jadi gila sih kalau menurut gua sih ini mobil kayak gini. Nah, apalagi seorang Bro Andra. Yeah. Gak mungkin cuma luarnya doang dirubah. Pasti dalamnya, audionya lu pikirin. Karena ya gue tahu dia udah lumayan lama lah ngebangun-bangun mobil tuh. Gue ngikutin dan gue ngerti gitu dia gimana. Nah, lu boleh spill lah mungkin bagian dalam yang udah lu rubah apa aja nih? Bagian dalam dulu ya. Bagian dalam, perubahan di bagian interior itu rata-rata udah total semua ya. Plafon udah kita retrim dengan bahan suede warna hitam. Di joknya kita juga udah lapis dengan bahan kulit berwarna coklat, baik depan, belakang, dan dashboardnya juga kita udah lapis berwarna coklat. Kemudian di bagian setirnya kita juga udah mengganti kepunyaan Lexus LM350. Tapi sebenarnya kalau dibilang ngebangun mobil kayak gitu lebih susah kan ya bro? Susahnya mungkin kita lebih rapi dan lebih teliti ya. Lebih teliti Karena benar. kalau nggak rapi itu kayaknya gimana gitu. Yang agak rumit dan ada drama-dramanya itu kemarin di bagian pengecatan. Karena warna candy ini dari sisi pengecatan itu harus sekaligus semuanya di part-part ini nggak bisa dilepas. Tapi gue pengen lebih rapi lagi di bagian pintu harus dilepas. Karena di bagian dalam-dalamnya nggak akan rapi kalau nggak dilepas. Jadi rumitnya itu ngecat candy dengan dipisah-pisah kayak gitu dari di bagian bodinya itu yang agak rumit. Tapi alhamdulillah hasilnya bener-bener rapi banget, bener rata banget, nggak ada unsur-unsur belang. Nah kalau audio nih berarti lu kan tadi udah robah kayak subwoofer, lu pakai berapa sub di sini? Sub kita pakai 2. Ini full udah rainbow semua ya. Oh. Full semua sampai prosesor lu juga ganti. Prosesor juga udah ganti. Oke. Lumayan lah kalau untuk audio. Lumayan untuk audio ya. Cuman ya itu subwoofernya nggak terlalu kita tonjolkan, ditaruh di bawah jok belakang.
Oh, Jadi jadi agak lu umpetin lah gitu Iya, ya, agak benar. diumpetin. Nah, setahu gua nih, biasanya lu kalau bangun mobil kontes, itu kan full semua. Nah, ini gue penasaran di mobil ini mesinnya ada yang lu rubah nggak sih? pasti. Udah gua duga, iya benar. Dari sebuah Alphard nih ya, karena gue sering banyak ketemu Alphard, ya mesinnya tuh kan paling bingung gitu kan, mau diapain gitu kan. Apa sih yang lo lakukan mesinnya di sini? Di mesin kita tambahin supercharge. Nah, kepikiran nggak lu pasang supercharge ya Alphard? Kalau turbo kan udah terlalu banyak ya. Iya, benar. Di bagian mesin agak sedikit gila juga ya. Kita sudah nambahin supercharge dari supercharge Nissin 1500. Jadi supaya mendongkrak tenaganya, supaya nggak lempem banget karena bobot bodinya nih besar dan cc-nya itu cuma 2400. Jadi kita tambahin supercharge di Lexus ini. Nah, buat yang nggak tahu, Bro Andra ini bengkel Platinum itu mau waktu kemarin dia di Padang kayak atau sekarang di sini. Ini beliau sendiri yang ngecat. Jadi kalau tukang cat nggak ada dia. Karena lu kan punya standar yang ingin lu kejar sendiri gitu kan. Iya. Baik, kalau bikin, mohon maaf ya, kalau bagian luarnya kinclong begini, gua rasa semua tukang cat bisa bikin. Bener. Tapi bagaimana lu bangun mobil yang benar-benar detail, luar dalam, Bener. semua sela-selanya itu benar-benar rapi banget. Bener. Nah itu yang gue terapin gitu. Makanya udahlah, akhirnya gue jadi kang cat. Untuk pengerjaan mobil ini sebenarnya gila ya, 2 bulan dan total biayanya itu kurang lebih kemarin habis anggaran 600 juta. Dan yang bikin mahal itu dari barang-barangnya seperti audio, velg, kemudian di catnya juga agak lumayan dan bagian mesinnya. Untuk prestasi yang paling sering banget diraih, pialanya banyak juga yang kemarin ada Best Elegan, Best Interior, segala macam. Tapi yang paling bikin gue bangga banget yaitu Best Pen dari mobil ini setiap event. Alhamdulillah itu nggak pernah lepas. Kemarin di Jakarta ada 4 kali event, di Bandung juga ada 1 kali event, di ke-5 atau 6 kali event di mobil ini nggak pernah lepas piala Best Pen dan Killer Color. Dan 2 bulan, perlu dicatat ya Black Pants ya, 2 bulan itu jadi rapih ya, bukan jadi sekedar jadi. Ini beda nih. Kalau jadi jadi doang mah bisa. Bisa, Iya. seminggu juga bisa kan? Seminggu juga bisa, iya. Nah, satu lagi nih, ini selalu gua tanyain ke yang selalu di-review nih, orang-orang yang review bro. Tapi maksud gua, tips and trick deh dalam ngebangun mobil. Apalagi lo kan bisa dibilang pemain lama yang mencoba masuk ke ibu kota nih. Nah kita mungkin Black Pants di rumah pengen tahu juga tips and triknya ala Bro Andra untuk ngebangun mobil, karena bisa dibilang ini bukan standar daerah. Mobil ini emang udah standar nasional dan ibu kota ya, udah begini. Nah tips and trik ngebangun mobil menurut lu tuh apa aja sih? Gitu. Tips untuk bangun mobil biar proper, pertama siapin budget lu ya. Kemudian lu harus ngikutin tren modifikasi yang sekarang kayak gimana, dan kita harus improvisasikan kalau bisa kita yang menciptakan model baru, tapi itu dengan catatan nggak aneh ya menurut gua. Dan kembali yang seperti gue bilang tadi, mobil ini bisa dipakai. Buat apa modifikasi mobil tapi nggak bisa dipakai? Beli mahal-mahal tapi nggak bisa dipakai kan nggak enak gitu. Nah satu lagi bro, Yuk. arti modifikasi menurut Bro Andra dari Platinum. Arti sebuah modifikasi di mobil menurut gue itu ya keindahannya, kepuasannya kan dari situ. Apalagi kalau bagi gue yang ngerjain sendiri ya, ngelihat hasil yang kita bikin, kalau kita ngerjainnya sepenuh hati gitu, hasilnya bagus, itu kepuasannya luar biasa banget. Dan di situ terlahirlah cuan untuk kita. Kalau mobil ini punya gue ya, kira-kira apa sih mau gue rubah? Apa ya? Velg mungkin velg agak gue kecilin dikit. Atau let's say kalau velgnya memang segede gini, gue pengen mobil ini jadi lebih rebah lagi kali ya. Jadi gue pengen bener-bener tuh mobilnya fitmentnya cakep, mendelep semua. Bukan berarti ini jelek, enggak. Cuma mungkin akan gue lebih maksimalkan lagi aja di bagian fitmentnya. Karena kan balik lagi, ownernya bilang mobil ini harus bisa dipakai harian. Susahnya mobil yang udah dikotak-katik kayak begini, kalau kita ngejar supaya ambles, pada saat mobilnya nanti ditinggiin, travel shock-nya nggak nyampe. Jadi agak susah tuh ngelewatin polder segala macam, ujung-ujungnya ngesol mulu, susah. Ya kalau untuk bagian lain apa ya? Udah sih ya, kalau yang lain kurang lebih udah cukup oke. Cuma gue cuma di sektor fitment sama kakinya aja yang akan gue rubah sedikit kalau menurut gue. Oke, balik nih ke bagian dagingnya nih yang terakhir. Penilaian soal mobil ini, 1-10. Kali ini Alphard kita kasih 8,5.
Nah, kesimpulannya nih. Kalau dari gua, mobil ini cocok banget buat lu semua Black Pals yang ada di rumah ingin ngebangun mobil, tapi kanvas lu ini agak ribet nih. Jadi modifikasi nggak perlu selalu ribet-ribet, lu nonjolin semua part, segala macam, nggak perlu. Lu contoh mobil ini Black Pals, kesimpulan gua seperti itu, yaitu adalah mobil lu nggak harus ribet, lu dengan parts-parts yang simple bisa lu taruh, tapi bukan terlalu simple ya. Ini banyak juga part yang ada di sini gitu. Dan ini cocok banget untuk sebuah Alphard di mana mobil ini kastanya nggak jadi turun, malah menurutku jadi naik secara looks-nya gitu. Jadi lu pelajarin yang ada di sini, bagus banget Black Pals untuk ngebangun mobil, apalagi dengan tren-tren yang ada sekarang, mobil ini ngerepresentatifin banget untuk gua. Oke, kalau kayak gitu bro, thank you banyak. Nanti kalau udah buka, mungkin kita boleh nge-review bengkelnya juga ya. Oke, siap. Sukses terus bro. Thank you banyak. Terima kasih. Siap. Oke Black Pals, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian. Sampai jumpa lagi, bye!